Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Statistika ingin mempresentasikan distribusi frekuensi dan jenis-jenis grafik. Berikut adalah nama-nama kelompok. 1. Ada Muhammad Dawan Lutfi, kedua Muhammad Rafli, ketiga Fikri Alfiansyah, keempat saya sendiri Faris Anas, kelima Muhammad Fikriansyah, keenam Razki Gilang Alfitra, ketujuh Muhammad Karim Kamali. Kemudian daftar bab. Bab 1 latar belakang. Bab 2 menjelaskan distribusi frekuensi. Bab 3 menjelaskan jenis-jenis grafik. Bab 4 ada contoh studi kasus. Latar belakang. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan tentang apa itu distribusi frekuensi, jenis distribusi frekuensi, dan apa saja jenis grafik dari distribusi frekuensi, serta menunjukkan contoh studi kasus tentang distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Distribusi frekuensi ini bermanfaat untuk menyajikan data yang lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Distribusi frekuensi biasanya menyajikan data yang cukup banyak dalam bentuk tabel. Berikut 4 macam tabel yang ada pada distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi data kelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan yang keempat, tabel distribusi relatif. Yang pertama, tabel frekuensi data tunggal, yaitu menyajikan frekuensi data yang berdiri sendiri tidak dikelompokkan. Di situ ada 50, 60, dan seterusnya, merupakan contoh dari data tunggal. Selanjutnya, ada data kelompok sesuai namanya, yaitu menyajikan frekuensi data yang dikelompokkan. Seperti pada gambar di samping, ada sebuah tabel yang mana di dalam tabel tersebut ada beberapa angka, 22, 27, 28, 33, 34, 39, dan seterusnya. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif atas atau FK-A, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Yang kedua ada frekuensi kumulatif bawah atau FK-B, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Berikut contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya ada tabel distribusi relatif. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel yang statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka persentasi. Nilai persentasi dihitung dengan menggunakan rumus, seperti contoh rumus P kurung persen frekuensi per jumlah data dikali 100 atau F per N dikali 100. Berikut ada contoh tabel distribusi relatif. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah jenis-jenis grafik. Grafik terbagi menjadi 3 macam, yaitu histogram, poligon, dan ozaif. Yang pertama, grafik histogram adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang-batang yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi frekuensi tiap kelas. Contohnya ada gambar di samping, di situ ada gambar diagram histogram. Yang kedua ada poligon. Poligon adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya. Nah, di sebelahnya ada contoh gambar grafik poligon. Yang terakhir ada grafik ozaif. Grafik ozaif adalah suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah-patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap-tiap kelasnya. Nah, di sampingnya juga ada contohnya, contoh dari grafik ozaif. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Di sini kita ada studi kasus yang soalnya sebagai berikut. Soalnya adalah
menghitung hasil rekap data nilai siswa mata pelajaran matematika pada siswa SD. Di sini kita disuruh buat distribusi frekuensi berdasarkan hasil nilai rekap siswa mata pelajaran matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk penyelesaian dalam pembuatan distribusi frekuensi ini, kita diwajibkan untuk menggunakan Microsoft Excel. Maka berikut langkah-langkah dalam membuat distribusi frekuensi di Microsoft Excel. Dalam kasus ini, kita menggunakan Microsoft Excel 2010. Tahapan-tahapan untuk membuat distribusi frekuensi yang pertama adalah dengan mengaktifkan analisis toolpath, yaitu dengan cara 1. Pada menu file, pilih option, dan yang kedua pada Excel option, pilih add-ins, dan yang ketiga pada pilihan manage, pilih Excel add-ins, lalu klik go, dan yang terakhir berikan tanda cek pada analisis toolpath, kemudian klik OK. Untuk penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Jika analisis toolpath sudah diaktifkan, maka sekarang kita akan membuat distribusi frekuensi. Tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan data pada range A1 sampai A40. Yang kedua, masukkan bin atau batas atas pada range D4 sampai D8, yaitu dengan cara menghitung banyaknya kelas dengan panjang tiap kelas. Yang ketiga, pilih data pada menu utama. Yang keempat, pilih data analisis. Yang kelima, pilih histogram pada analisis tool. Yang keenam, ketika kotak dialog muncul, ikuti langkah berikut. 1. Pada kotak input range, sort A1 sampai A40. Pada kotak bin range, sort D4 sampai D9. Pada kotak output range, pilih F3 sesuai keinginan. Yang keempat, berikan tanda cek pada cumulative percentage. Yang kelima, berikan tanda cek pada chart output, kemudian klik OK. Penyelesaian akhir maka diperoleh distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang atas itu distribusi frekuensinya, yang bawahnya itu diagramnya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.